Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore dan malam buat sobat pecinta horor. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga senantiasa sehat selalu ya. Seperti biasa, Karam Kali Aja Seram akan selalu menghibur kalian dengan cerita-cerita seram, horor, dan menegangkan. Siapkan cemilan, pakai handsfree, dan matikan lampu. Jangan lupa subrek ya. Terima kasih. Cerita pertama kita pada episode kali ini berjudul Tukang Bakso Apes. Menceritakan seorang bapak penjual bakso yang baksonya dibeli oleh seorang pemuda yang ternyata sudah meninggal beberapa hari yang lalu. Apakah yang akan terjadi selanjutnya? Makanya, lo jangan kemana-mana. Tetap stay di channel Karam Kali Aja Seram. Begini ceritanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali, saya Mbak Kunti. Salah, maaf. Saya Mbak Tukiem, janda cantik paling bahenol di daerah saya, kembali akan membawakan sebuah cerita kisah nyata yang dialami oleh seorang abang tukang bakso. Mari sini, aku mau beli. Maaf, saya gak bermaksud nyanyi, tapi kalau dengar kata abang tukang bakso, bawaannya mau nyanyi aja. Maaf ya. Oke, kita lanjut. Cerita kali ini berjudul Abang Tukang Bakso. Peristiwa horor apakah yang terjadi dengan abang Kang Bakso ini? Yuk mari kita simak kisahnya. Cekidot. Jangan lupa subreknya dong. Saya ingin bercerita sebuah kisah yang bisa dibilang mistis, yang pernah terjadi di desa tempat tinggal saya. Kejadian ini sudah cukup lama, kalau tidak salah ingat sekitar tahun 2002. Malam itu Pak Kusdi, seperti biasa, mendorong gerobak baksonya keliling dari kampung ke kampung. Dan kebetulan melewati saya dan kelima teman saya yang saat itu sedang ngobrol di depan sebuah warung kelontong, yang sudah tutup. Saya masih ingat betul dia menunjukkan pukul 9:30 malam. Pak Kusdi, bakso, teriak Ali salah satu teman yang ikut nongkrong malam itu. Pak Kusdi segera membelokkan gerobaknya dan mengatur posisi yang pas. Sebelum memarkirkan gerobaknya, bakso komplit 6 pak, kata Ali kepada Pak Kusdi. Segera Pak Kusdi menata beberapa mangkuk dan segera sibuk meracik bumbu-bumbu bakso untuk kami. Pak Kusdi, cerita yang di desa sebelah itu beneran Pak, tanyaku. Yang melihat Pak Kusdi masih fokus meracik bumbu. Ya gitulah mas, jawabnya sambil menunduk dan membagi bakso ke mangkok-mangkok yang ada di depannya. Setelah selesai segera dia membagi 6 mangkuk yang berisi bakso komplit untuk kami berenam. Setelah itu dia duduk di sampingku sambil menyerahkan rokoknya. Gimana sih Pak cerita sebenarnya? Soalnya ada banyak versi Pak, tanya aku kepada Pak Kusdi, sambil makan baksoku. Sebelum menjawab, Pak Kusdi menghembuskan asap rokoknya mengepul ke udara malam itu. Waktu itu Selasa malam mas, kalau nggak salah jam 10 malam. Sekitar jam segitulah mas, dagangan saya masih banyak padahal udah jam segitu. Lagi jalan dorong gerobak, tiba-tiba ada yang manggil mas. Pak Bakso, katanya gitu. Pas saya noleh di depan gang, ada anak cowok seumuran masnya lah, manggil saya sambil melambaikan tangan. Balik lagi lah saya, walaupun sempat mikir, soalnya tadi pas lewat depan gang itu nggak ada orang sama sekali mas. Kok tiba-tiba jadi ada, tapi saya nggak mau mikir aneh-aneh.
Namanya orang dagang, ada yang beli yang dipikir, ya senang aja. Pak bikin 9-nya nanti antar ke rumah paling ujung yang ada banyak orang. Kata mas-mas itu, sambil senyum. Pas udah jadi, saya anterin tuh ke rumah ujung, dan bener ada orang lagi kumpul di situ. Pas 9 orang, saya tungguin mereka makan sambil duduk di situ. Cuman saya modelnya kan gak suka penasaran. Nanya-nanya ada apa gitu. Kalau nggak diceritakan, ya saya juga nggak bakal nanya. Jadi saya nungguin orang pada makan bakso. Saya duduk aja di bawah pohon. Pas udah selesai makan, saya beresin mangkoknya. Balik lagi ke gerobak mas-mas yang tadi masih nungguin di sebelah gerobak. Terus ngasih uang sambil bilang kembaliannya bawa aja pak. Besok kesini lagi jam segini ya. Oh iya mas, gitu aja sih kata saya mas. Cerita Pak Kusdi, yang terpotong karena menghisap dalam rokok kreteknya sambil melihat langit. Pelan-pelan Pak Kusdi melanjutkan ceritanya. Besoknya jam 10, setelah muter kampung, saya balik lagi ke gang yang kemarin malam. Sampai sana sudah ditungguin sama mas-mas yang kemarin. Pak baksonya kayak kemarinnya 9. Kata si mas itu, kayak kemarin aja kejadiannya. Saya antar, tungguin selesai, dikasih uang, terus disuruh balik lagi mas. Besok di jam yang sama kalau tak pikir nggak ada yang aneh mas. Jadi ya, saya disuruh balik lagi ke situ. Ngikutin aja balik ke situ. Tiap malam pokoknya gitu terus mas. Sampai hari Senin, malam Selasa kayak udah biasa. Jam 10 saya udah sampai di depan gang itu. Terus mas yang itu juga udah nunggu. Cuman malam itu kok ada yang beda mas. Baunya itu wangi banget kayak minyak segentong. Dipakai semua ya, kayak biasa pesan 9 porsi. Saya antar ke ujung, tapi nggak tahu kenapa ya mas. Waktu nunggu itu kok saya ngantuk banget. Terus saya bilang ke orang-orang yang lagi makan, Pak mas, kalau sudah selesai, mangkoknya ditunggu aja ya. Saya mau pulang ngantuk. Besok aja saya ambil, tapi nggak ada jawaban mas. Ya udahlah saya balik lagi ke gerobak dikasih uang lagi sama mas-masnya itu. Cuman dia waktu itu nggak bilang suruh balik lagi besok. Jadi dia abis ngasih uang terus diam aja, karena udah ngantuk banget. Saya buru-buru pulang tuh buat tidur. Bangun-bangun, saya cek dompet mau hitung uang. Jadikan uang dari mas-mas yang semalam itu. Selalu saya misah mas naruhnya. Soalnya uangnya itu masih baru banget, jadi nggak saya satuin sama yang lain. Pas ceklah kok uangnya berubah jadi daun sukun mas. Padahal saya ingat betul naruhnya di situ. Wah bingunglah saya di situ. Masih pagi itu, saya buru-buru ke tempat semalam buat ambil mangkok yang saya tinggal. Soalnya takut kenapa-napa kan, orang uang aja jadi daun. Sampai sana, muter-muter nggak ketemu gang, yang kayak semalam. Cuman saya ingatnya itu ada pohon sukun, nggak jauh dari gang itu, dan ternyata itu tuh gang masuk ke kuburan mas. Padahal saya itu jualan udah lama banget di sini. Lah kok bisa-bisanya saya nggak tahu kalau itu gang kuburan. Pas saya lihat di area makam, emang ada mangkok-mangkok saya ditumpuk di dekat makam baru. Namanya kalau nggak salah itu Alfian. Langsung saya ambil mangkok itu terus tak bawa pulang ke rumah. Malamnya saya jualan lagi. Dan alhamdulillah mas ramai sampai dagangan saya habis padahal masih sore.
Nah, sambil jualan saya sempat nanya-nanya keluarga soal makam baru yang namanya Alfian itu. Kata warga Alfian itu baru meninggal Selasa pagi, terlindas truk setelah nganter ibunya ke pasar. Ih, ngeri juga ya Pak, tapi untungnya nggak ditampatin wujud yang rusak ya Pak, kataku sambil merinding. Iya Mas, alhamdulillah. Tapi apa nggak rugi Pak, selama 7 hari kasih 9 porsi tapi uangnya jadi daun. Terus 9 orang itu siapa ya Pak? Tapi anehnya Mas, keuntungan saya setelah itu berlipat Mas, malah bisa nutupin uang yang jadi daun itu. Bisa begitu ya Pak, kataku sambil menyerahkan mangkok kosong kepada Pak Kusdi. Wah bakso, nggak ngajak-ngajak woi. Dari jauh terlihat seseorang berteriak dan berjalan dekat kami yang ada di sana. Spontan menoleh ke arah sosok yang datang menghampiri. Dan setelah mendekat baru terlihat itu adalah Rian, salah satu teman kami. Lah, dari mana kamu? Baru pulang kerja lembur, banyak kerjaan. Pak, bakso satu ya, kosongan. Jawab Rian sambil memesan bakso. Kami semua yang ada di sana bengong. Saling pandang kalau Rian baru pulang kerja. Lalu siapa yang nongkrong bareng kami sejak tadi, dan ikut makan bakso? Kami saling mencari, hanya ada mangkuk kosong yang ditaruh di pojokan tempat kami duduk. Rian yang baru pulang kerja terlihat bingung dan bertanya, ada apaan sih? Kami hanya diam, tidak satu pun yang menjawab. Setelah Rian selesai makan, kami segera bubar dan pulang ke rumah masing-masing. Karena tiba-tiba tercium wangi yang begitu menyengat. Wangi bunga melati. Cerita kedua, suara aneh di dalam gudang. Seorang pengemudi ojek penasaran dengan gudang kayu yang telah lama terbengkalai. Ada apakah di gudang tersebut? Kejadian horor apakah yang akan dialami oleh abang Gojek ini? Jangan kemana-mana, tetap stay channel Karam, kali aja seram. Jangan lupa subscribe-nya dong. Mari kita simak bersama kisahnya. Cekiprot. Berdasarkan kisah dan kejadian nyata, suara mereka mengganggu telingaku. Desa Wero, Gombong, Kebumen. Kali ini aku ingin menceritakan tentang momen yang kualami di bekas pabrik kayu, yang tak jauh dari tempat pamanku di desa Wonosigro. Memang pabrik kayu itu sudah lama sekali ditinggalkan dan tak beroperasi lagi ketika aku masih sekolah di kota Gombong di tahun 90-an. Kini saat aku belum lama ke kota Gombong, pada siang itu aku mengalami hal aneh di pabrik tersebut, yaitu berupa suara. Suara seperti suara manusia di dalam lingkungan pabrik tersebut di saat aku sedang mengendarai motor. Lalu aku pun berhenti dan langsung mengarahkan kamera di HP-ku ke arah pabrik tersebut. Waktu dan tanggal ada di foto kisah ini. Dan aku pun bergeming di dalam hati. Loh, tuh di dalam area pabrik kok ada suara orang. Padahal pintu gerbang pabrik itu ditutup dan digembok dari luar, tanyaku dalam hati. Karena saat itu aku tak terlalu menggubrisnya, aku pun langsung melanjuti perjalananku menuju rumah ayahku di desa Banjarsari yang tak jauh dari lokasi pabrik tersebut. Sesampainya aku di rumah ayah, aku pun langsung bergegas mandi karena niatanku ingin keluar kembali untuk mencoba on-grid di kota Kebumen. Setelah aku selesai mandi tak lupa aku pun lanjut untuk sarapan. Setelah selesai semua, aku pun lanjut lagi jalan ke kota Kebumen untuk menyelesaikan misiku, yaitu mensurvei orderan Gojek di kota Kebumen. Oke, masalah on-grid di kota Kebumen aku skip. Setelah aku selesai on-grid di kota Kebumen, aku pun lanjut untuk pulang kembali ke kota Gombong.
Saat itu memang aku pulang agak malam. Waktu dan tanggal ada di foto kisah ini. Kemudian aku pun mencoba untuk mengupload foto tadi siang ke dalam Facebookku. Memang saat itu ada beberapa komentar dari kawan sosmedku yang mengatakan, aku melu, aku ikut, ucap salah satu komentar dari kawanku. Lah, kui nembe mantap, aja kelalen di videoin bay. Lah, itu baru mantap, jangan lupa di videoin aja, ucap salah satu kawanku di dalam kolom komentar tersebut. Tiba terlintas di dalam pikiranku untuk menuju lokasi pabrik tersebut. Tanpa pikir panjang dan tanpa persiapan aku pun langsung meluncur ke arah pabrik tersebut. Setibanya di sana ternyata aku pun masih mendengar suara orang di dalam lingkungan pabrik tersebut. Suara itu seperti ini. Tulungi inyong lah, tolongin saya lah, ucap salah satu suara yang aku dengar di dalam pabrik tersebut. Aku lapar, ucap salah satu suara di dalam pabrik tersebut. Lalu aku mendengar suara cekikikan wanita, yang pasti suara kuntilanak. Lalu aku pun mendengar suara auman besar di dalam pabrik tersebut. Ada juga suara mesin pemotong kayu yang berasal dari dalam bangunan pabrik tersebut. Dan masih banyak suara yang berasal dari dalam pabrik tersebut. Karena sudah saking penasarannya diriku, aku pun langsung memarkirkan motorku di depan gerbang pabrik tersebut. Lalu aku mencari celah agar aku bisa ngefoto bagian dalam pabrik. Aku pun celinguk mencari posisi pas untuk bisa ngefoto. Kemudian aku melihat tumpukan kayu di depan pabrik itu, lalu aku memanjat tumpukan kayu tersebut dan alhasil sempurna. Cepret, suara dari HP-ku. Tiba aku melihat sosok hitam berambut panjang mengenakan gaun putih seperti kuntilanak yang mengagetkanku, hingga aku hampir terjatuh dari atas tumpukan kayu itu. Lalu aku pun berteriak. Astagfirullahalazim, Masya Allah, teriakku. Mengapa aku bisa kaget dan hampir terjatuh dari tumpukan kayu itu? Saat dia mewujudkan dirinya kepadaku, dia langsung muncul tiba dan sambil meraung. Yang kulihat itu, wajahnya yang hitam, berambut panjang, bergaun putih, baunya seperti bau anyir darah, giginya bertaring, jari tangannya yang panjang, yang hampir menerjang ke arah mukaku, serta kukunya yang panjang bagaikan gunting. Lalu dalam hitungan detik sosok itu pun menghilang. Aku pun masih penasaran. Lalu aku pun berdiri kembali dan melanjutkan sesi ngefoto bagian dalam pabrik tersebut. Saat aku kembali ngefoto bagian dalam pabrik tersebut, aku ngomong, "Assalamualaikum, tolong kalian hadir dan tampakkan diri kalian di fotoku. Saya minta izin untuk ngefoto kalian. Tolong kalian hadir," ucapku berkali-kali. Cepret, suara HP-ku. Setelah aku selesai ngefoto bagian dalam pabrik tersebut, aku pun tidak langsung mengecek dan melihat hasil fotoku itu, melainkan aku langsung pulang ke tempat ayahku untuk segera istirahat. Maklum saat berada di kota itu, jam terbangku jadi teratur. Tidak seperti saat aku berada di Jakarta yang selalu bergadang kayak kampret. Akhirnya aku pun pulang ke rumah. Di saat aku telah selesai mandi, aku pun langsung beranjak ke kamar lalu menuju kasur sambil melihat hasil foto pabrik tersebut lalu menguploadnya ke Facebook. Kemudian aku pun tepar. Dan terbuai mimpi yang indah, bukan mimpi ketemu kuntilanak yang tadi. Hahaha, itulah kisah dan pengalaman nyata yang kuhadapi di pabrik kayu tersebut. Akhir kata aku ucapkan terima kasih dan wassalam.